masuk ke bahan KTK 5 ya teman-teman. Di sini kalau kita baca tujuannya itu yaitu setiap anggota menyadari pentingnya menjawab panggilan menjadi murid Kristus dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Di pemana Alkitab kita boleh buka Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Semuanya aku baca sampai ayat 11. Enggak, ganti-gantian. Aku ayat 1, di ayat 2. Udah kan? Iya udah. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kalau suara kurang jelas, dikasih tahu ya teman-teman. Kita baca tadi di Lukas 5 ayat 1 sampai 11 itu, di mana bagian ini menceritakan panggilan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dan kedua rekannya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Kalau kita baca di Lukas 4 yang kita pelajari waktu itu di KTK 2, Yesus sebenarnya ada kontras gitu pengajaran atau pemberitaan Injil yang Yesus lakukan, di mana dalam Lukas 4 itu Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Sedangkan di dalam Lukas 5 ini Yesus itu mengajar di luar rumah ibadat, yaitu di Danau Genesaret tadi. Danau Galilea atau Tasik Tiberias. Di mana Yesus hendak memberitakan kebenaran firman ketika ada kerumunan orang banyak. Dan ketika Yesus menyampaikan pengajarannya, dan ketika dia usai melakukan pengajarannya, Yesus melihat gitu ada dua perahu nelayan, tapi nelayannya tuh udah nggak ada lagi karena mereka sedang membersihkan jalannya. Di ayat 2 itu dibilang, dia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Rupanya mereka itu bekerja dengan sia-sia. Kenapa? Karena mereka tuh nggak mendapat ikan sama sekali. Setelah satu malam mereka bekerja, tapi mereka tidak mendapatkan ikan, kayak gitu. Dan di ayat ketiga dibilang ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Lalu Tuhan Yesus itu naik ke atas perahunya Simon Petrus dan meminta dia untuk menuju ke tengah danau. Kenapa? Karena Yesus tahu kalau mereka itu tidak mendapatkan ikan sama sekali.
kalau kita lah sebagai manusia biasa, kalau kita udah bekerja terus tapi nggak dapat apa-apa, pasti ada kekecewaan kan dalam diri kita. Dan di ayat keempat, dibilang, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sebenarnya sebenarnya tidak ada yang salah dalam perintah ini. Tapi kalau kita pikirkan, sebenarnya Petrus bisa aja gitu untuk menolak perintah ini. Kenapa seperti itu? Yang pertama, itu Petrus yang kesehariannya adalah seorang nelayan, seharusnya ia tahu kan kapan waktu yang baik untuk menjala ikan, gitu. Kapan dia harusnya waktu terbaik untuk pergi kerja kayak gitu untuk menangkap ikan. Sementara Yesus yang dididik dari seorang tukang kayu, sebenarnya untuk apa Petrus mendengarkan Tuhan kayak gitu kan, dengan dia sebagai tukang kayu, dan Petrus lebih tahu gitu. Petrus lebih tahu. Dan bagaimana mereka sebagai nelayan harus menuruti nasihat dari tukang kayu dalam hal menangkap ikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sepanjang malam itu tidak mendapatkan ikan. Sementara yang kita tahu bahwa nelayan itu waktu terbaik untuk pergi berlayar itu kan untuk menangkap ikannya kan pada malam hari, dan pada pagi harinya mereka pulang. Sementara Tuhan itu menyuruhnya pada pagi hari atau siang hari. Itu kan ada kejanggalan sebenarnya di situ kan. Dan yang ketiga, sebenarnya tempat yang dalam bukanlah tempat yang baik untuk menjala ikan. Kalau mereka kecuali mereka itu mempunyai jala yang lebar dan besar gitu. Yang jelas itu tidak dipunyai gitu oleh nelayan pada zaman itu. Tetapi apa? Di ayat yang ke-5 dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tapi Simon Petrus mendengarkan Tuhan. Dia pun Petrus berusaha untuk melunakkan egonya, untuk melunakkan logikanya, untuk melunakkan rasa lebih bijaknya, rasa lebih pintarnya, dan dia mendengarkan perkataan Tuhan. Dia pun bertolak ke tempat yang dalam dan menyebarkan jalannya. Tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah dia melakukan itu, apa yang terjadi? Kita baca di ayat 6, dikatakan bahwa dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Setelah Petrus melakukan itu, dia mendapatkan ikan yang banyak, bahkan berlebih-lebih, gitu. Sampai kedua perahu temannya itu pun terisi sampai tenggelam kayak gitu kan. Itu merupakan dan apa yang dilakukannya itu menjadikan mereka melihat betapa Yesus itu punya kuasa dan menyatakan berkat kepada orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terus, dan akibat dari mujizat ini, di ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang pendosa. Dengan adanya mujizat itu, Petrus menyadari keilahian Yesus. Di ayat yang ke-5 dikatakan bahwa Petrus mengatakan Tuhan itu sebagai guru. Tetapi setelah adanya mujizat itu,
Terus setelah adanya mujizat itu ada perubahan sebutan yang menunjukkan bahwa mujizat itu dilakukan oleh Yesus, dan Petrus mengatakan di situ Yesus. Setelah perubahan perkataan dari Petrus setelah adanya mujizat itu. Dan yang kedua, Petrus berkata, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Di mana kesadaran Petrus bahwa Yesus adalah Allah. Secara otomatis diikuti dengan kesadarannya akan kesucian Yesus. Karena Allah pasti suci, sementara dia adalah orang yang berdosa. Dia sadar dia adalah orang yang berdosa. Dan Petrus tahu bahwa orang yang dihadapannya ini adalah orang yang suci, bukan orang yang biasa gitu. Jadi Petrus itu merasa tidak layak ketika berkata dengannya. Di ayat yang 10 katakan, di ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang takjub, dan ketika melihat mujizat itu Petrus takjub, dan semua orang yang ada di situ juga takjub dengan mujizat yang terjadi. Dan ayat ke-10 dikatakan bahwa demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ternyata sikap Petrus ini justru menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang benar untuk dibentuk menjadi seorang murid. Maka Petrus dipilih Tuhan untuk menjadi seorang murid karena dia memiliki hati yang benar gitu. Yesus bilang, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Seharusnya Yesus yang Maha Suci sebenarnya dia mempunyai hak untuk mengusir manusia yang berdosa. Tapi ia tidak melakukan hal itu. Bahkan pada saat terjadi hal yang sebaliknya, Yesus ternyata bukan saja Yesus tidak pergi gitu, tapi dia memanggil manusia yang berdosa itu. Dan Yesus memanggil dan mau memakai Petrus dan Yohanes dan Yakobus untuk menjadi teman sekerjanya, untuk memberitakan Injil itu. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Setelah Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjala manusia, Petrus dan kedua rekannya yaitu Yakobus dan Yohanes pun langsung meninggalkan segala sesuatunya. Mereka menerima suara Yesus. Mereka menerima suara Yesus yang memanggil mereka. Dan jika tadinya mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, maka sekarang mereka menjala manusia untuk yang bernilai rohani, kayak gitu. Jika tadinya mereka melakukan yang bersifat sementara, dan sekarang mereka melakukan yang bersifat kekal. Ajakan yang disampaikan Yesus itu, mengapa Yesus mengajak penjala ikan itu menjadi penjala manusia? Bukan karena mereka jago, enggak sebenarnya. Karena Tuhan tahu kok mereka adalah orang yang biasa aja, yang tidak punya kemampuan apa-apa, kayak gitu. Tapi Tuhan, bukan itu yang Tuhan cari. Tapi karena Tuhan tahu mereka sanggup untuk mengatasi badai, sedangkan mereka aja mau gitu mendengar. Mereka ada si Petrus itu, kalau kita bilang dia yang paling paham kayak gitu kan tentang nelayan, tapi dia mau mendengarkan Tuhan kayak gitu. Di sini kita belajar dari Petrus bahwa
Tuhan itu mencari orang yang taat pada kehendaknya, rendah hati dan sepenuh hati dalam menjalankan panggilannya. Apalagi di sini teman kita ada yang sedang mengerjakan layanannya, lakukanlah dengan sepenuh hati. Begitu. Tuhan ingin dalam hidup kita, siapapun kita, marilah kita mendengarkan panggilan Tuhan. Marilah kita senantiasa mau mendengarkan panggilan Tuhan itu. Agar dalam hidup kita, kita menjadi teman sekerjanya Allah yang mengerjakan ladangnya. Dan ketika dalam kehidupan kita tetap bekerja di ladangnya, ketika ada tantangan, pergumulan yang kita hadapi, dan kita tetap fokusnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Dan Tuhan bilang kan tadi, jangan takut kepada si Simon Petrus. Itulah yang harusnya kita renungkan juga, bahwa jangan takut gitu. Supaya keberadaan hidup kita ini kita bawa kepada Tuhan, dan marilah kita menjadikan tugas dan tanggung jawab kita, lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Ibu dari aku banget. Udah, Dek? Udah, Bang. Oke. Ada yang mau nambahi? Tanya, Dik. Siapa tahu ada yang mau nambahi. Teman-teman ada yang mau menambahi? Tanya. Angel. Ya. Bunga. Oke, kalau nggak ada, Abang minta waktu sebentar ya, kira-kira. Mudah-mudahan lah bisa 20 menit. Gitu. Ini harapannya yang lain ini ya, bisa memperhatikan ya, Dik. Abang nggak tahu kalian lagi ngapain. Lagi tidur kah atau makan sate kah, nggak tahu. Iya Bang, diperhatikan kok. Oke. Nah ini apa ya, waktu Abang baca ini, Dik. Ya, tadi ada disinggung si Fani sih sebenarnya. Terkait keadaan geografis. Gitu. Dan Abang cukup takjub waktu ini ya, waktu coba merenungkan ayat ini lah. Di Lukas ya. Lukas berapa, Dik? Lukas 5, Bang. Ayat 1 sampai 11. Ya, yang di sini. Yang di Lukas 5 ya. Lukas 5 1 sampai 11. Tapi Abang rangkum secara keseluruhan ya. Biasanya kan kita juga secara detail ya. Satu ayatnya dulu minggu depannya, tapi udahlah. Karena cukup banyak yang bahan yang kita kejar. Nah, jadi waktu Abang coba renungkan ini kan di Lukas 5 ayat 1 sampai 11 tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu kan terjadi peristiwanya di Danau Galilea ya. Tadi udah ada disinggung si Fani sebenarnya. Itu di Danau Galilea itu memang tepi itu memang cukup luas ya. Sekitar kalau nggak salah Bang lihat sekitar 10 km kali 20 ya, 20 kilo. Jadi cukup luas sebenarnya ya danau ini, Danau Galilea ini. Dan tepi-tepinya itu dia agak curam. Makanya nggak heran kalau angin di sana kadang-kadang itu nggak teratur ya. Kadang-kadang sering terjadi badai, dan akhirnya para nelayan itu cukup terganggu akan hal itu. Ingat kan waktu peristiwa Petrus berjalan di atas air kan, gitu, atau ketika Yesus tidur di atas perahu dan tiba-tiba perahunya itu bergoncang dengan sangat hebat, gitu ya. Jadi memang tepi Danau Galilea itu dia cukup curam, itu makanya angin di sana sangat tidak teratur. Dan tadi benar yang dibilang sama si Fani, itu di nelayan itu mereka punya prinsip atau hukum-hukum tersendiri ketika sedang melaut atau ketika sedang berlayar ya untuk menangkap ikan. Itu nggak asal sembarangan. Jadi biasanya nelayan itu mereka
make angin darat untuk pergi ke laut. Gitu. Jadi angin darat, angin dari darat ke laut itu malam hari. Jadi biasanya mereka kalau mau berlayar itu malam hari, ya kan? Dan akhirnya pergilah mereka dan dari tepi sampai ke ini ya, ke tengah danau di malam hari, pakai angin darat. Lalu pulangnya itu pagi hari, gitu. Dari danau ke darat itu pagi hari mereka memakai angin danau atau angin laut, itu. Dan biasanya Danau Galilea ini memang di kawasan dan Galilea ini kan terkenal sebagai ini ya, tempat mengekspor ikan-ikan gitu. Biasanya itu ke Roma atau ke Spanyol. Dan akhirnya mereka jual itu. Waktu itu kan ketika Israel dijajah sama Romawi, akhirnya mereka memang memasok perikanan itu ya, untuk dikelola sama kerajaan Romawi. Mau nggak mau mereka jual sampai ke Roma, dan sebagian itu akan diekspor ke Spanyol. Itulah kehidupan yang terjadi waktu itu, kehidupan para nelayan. Cuma menariknya di sana kan Yesus perhatikan sebenarnya ya, di awal teks, nggak bahas secara detail lah teksnya, tapi kalau kita baca di Lukas itu kan, di situ dibilang Yesus memperhatikan para nelayan itu. Dan tadi kan di awal udah dibilang si Fani, ada dua kapal yang sedang beristirahat, ya kan? Dan para nelayan itu sedang membersihkan jalannya. Ya, kenapa dibersihkan? Itu kan tandanya mereka udah selesai. Kenapa selesai? Ya, karena memang melautnya itu malam hari. Dan akhirnya ketika mereka mau pulang, itu pagi hari. Jadi itu sebenarnya keadaan yang udah selesai untuk menjala. Makanya dibilang Petrus kan, Tuhan kami udah seharian nggak ada dapat ikan. Itu kan dia bilang kan udah seharian kan, berarti udah selesai sebenarnya ya proses untuk menangkap ikan itu. Kayak gitu. Nah, jadi akhirnya Yesus datang melihat keadaan itu, yang mereka udah selesai. Tapi waktu itu kedatangan Yesus itu dia nggak sendiri ya, udah banyak orang yang berkerumun mendengarkan firman-Nya. Sampai suatu ketika datanglah akhirnya Kristus dan dia menaiki kapalnya Petrus. Ya, itu ada disinggung tadi ya. Dia nggak sembarangan kan menaiki kapalnya Petrus. Jadi kalau kita baca, abang kurang sependapat. Kalau kita pahami secara sederhana teks itu kan kalau kita baca kan nggak dijelaskan sebenarnya kayak mana keadaan Petrus sebelumnya, ya kan? Kalau kita baca di ayat sebelumnya tentang ayat ini, kan kalau kan ada pertanyaan di KTK itu kan, kayak mana pengenalan Petrus akan Yesus gitu kan? Ada kan di pertanyaan di KTK ya? Petrus mengenali Yesus seperti apa? Kalau kita baca berdasarkan urutannya Lukas, sebelum teks yang kita baca ini adalah peristiwa Yesus menyembuhkan mertuanya Petrus itu ya. Ya kan, Dik? Di atas perikop yang kita baca ini, Lukas ini. Kalau kita baca, itu masa di mana Petrus menyembuhkan mertuanya Petrus atau mertuanya Simon. Ya, jadi Petrus itu udah menikah ya, ada mertuanya. Cuma sebenarnya Lukas ini dia bukan teks yang berurutan. Makanya abang enggak mengambil urutannya dari ini, dari Lukas. Lukas itu bukan berurutan. Masih lebih berurutan itu Matius gitu. Makanya kalau kalian lihat nih, paralel dari perikop yang kita baca, ini kan masih awal-awal pelayanan Yesus sebenarnya. Makanya kan Yesus bilang di akhir teks yang kita baca ini, pada hari ini kalian menjadi penjala manusia. Ini kan berarti kayak masih awal-awal ya. Awal-awal mau menjangkau murid. Tapi kalau kita baca di Lukas ini Lukas berapa, Dek? Lukas 5 ya? Lukas 5 ya? Di Lukas 5 ini kan, itu seakan-akan kayak udah jauh gitu. Perjalanan Yesus bersama dengan para murid. Padahal kan ini masih awal-awal. Jadi sebenarnya di Lukas itu bukan teks yang berurutan. Kalau kita lihat urutannya masih lebih baik di Matius ya. Itu masih di awal-awal. Ini masih di awal-awal. Gitu.
dan lebih jelas dia kelihatannya di Yohanes. Kalau di Yohanes, sebenarnya peristiwa ini adalah ketika waktu itu kan Yohanes Pembaptis ya, di awalnya kitab Yohanes, pasal 1, pasal 2 itu kan bicara tentang Yohanes Pembaptis. Yang mana akhirnya Yohanes Pembaptis itu membaptis Yesus. Maka Yesus memulai pelayanannya, ya kan? Lalu akhirnya nanti di Yohanes pasal 2, akhirnya Yohanes Pembaptis, dia punya murid, ada 2 orang murid. Dan waktu itu Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah itu Yesus, anak domba Allah. Itu ikutilah dia. Maka 2 murid dari Yohanes Pembaptis itu mengikuti Yesus. Ya kan? Itu ada di Yohanes, kalau kalian lihat ya, bentar abang cek. Ini biar kita dapat pemahaman tentang keadaan Petrus. Di Yohanes pasal pertama ayat ke-35. Ya, Yohanes 1 ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Salah satu muridnya bernama Andreas. Itu ada di Yohanes 1 ayat ke-40. Dikatakan di situ Andreas itu yang awalnya murid Yohanes Pembaptis, dia punya saudara. Nama saudaranya siapa? Simon Petrus. Jadi sebenarnya Andreas itu dia udah diajari sama Yohanes Pembaptis. Tapi ketika Yohanes Pembaptis dia membaptis Yesus dan akhirnya dia bertemu dengan Yesus, disuruh Yohanes Pembaptis lah biar para muridnya itu ngikuti Yesus. Salah satunya itu Andreas. Andreas ini saudaranya Petrus. Dan akhirnya kalau kalian ikutin, ini menariknya kalau kalian ikutin, sebenarnya di Yohanes pasal 1 itu Andreas itu ada cerita tentang Yesus ke Petrus. Sampai akhirnya dia bilang, datanglah kau ke rumah kami Yesus, gitu. Kata Andreas kan sama muridnya satu lagi, nggak dijelasin siapa. Itu datanglah kau, pokoknya kau harus datang ke rumah kami. Itu dan akhirnya Yesus mau. Kemungkinan besar, jadi disitulah pertama kali Petrus itu dengar cerita tentang Yesus. Gitu dia. Ini masih awal-awal pelayanan Yesus ya. Gitu. Ini masih awal-awal pelayanan Yesus. Jadi di rumahnya Andreas dan Petrus lah akhirnya di situ Petrus dengar cerita tentang Yesus atau bahkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Keesokan harinya barulah mereka ke Galilea. Gitu dia. Setelah mereka dari Galilea, peristiwa yang kita baca di teks di Lukas 5 itu, barulah peristiwa ini, perjamuan di Kana, Yohanes pasal 2. Disitulah Yesus pertama kali menunjukkan mukjizat secara umum. Makanya urutan di Lukas itu, abang kayaknya nggak sependapat kalau pertama kali Yesus udah nyembuhin mertuanya Petrus. Kayaknya enggak. Bukan itu kayaknya urutannya. Urutannya, jadi Petrus itu dengar omongannya Yesus di rumahnya. Dapat ya? Jadi kan udah diajak sama si Andreas kan. Itu waktu disuruh sama Yohanes Pembaptis, ikutilah Yesus itu. Dan akhirnya Andreas ikut dan diajaklah Yesus ke rumahnya. Disitulah akhirnya pertama kali Petrus dengar omongannya Yesus. Dan setelah itu, besoknya mereka ke Danau Galilea. Makanya, abang kurang sependapat kalau dibilang Petrus itu kayak apa ya, kayak ini kan bahkan di bahan KTK juga bilang gitu ya. Kan nelayan, Petrus nelayan, Yesus tukang kayu. Jadi mungkin dia sanksi. Kayaknya bukan. Kayaknya Petrus bukan sanksi sama Yesus karena Yesus tukang kayu, enggak. Tetapi karena dia pengen menguji atau penasaran sama kuasa yang disampaikan oleh Yesus gitu, Paham nggak, Jadi kan dia kan udah dengar Yesus kan ngomong di rumahnya. Ya kan? Petrus udah dengar Yesus ngomong di rumahnya. Besoknya mereka ini berlayar bersama gitu. Atas inisiatifnya Yesus kan. Jadi setiap omongannya Yesus itu pasti dilakukan oleh Petrus karena dia kayak curious gitu, kayak penasaran ini orang kayak mana ya, ini orang
benar nggak ya seberkuasa itu? Makanya dia bilang, kan ada kan di teks di Lukas 5 itu yang kita baca, karena engkau yang mengatakannya, maka aku menebarkan jala ini. Gitu. Jadi dia kayak penasaran sebenarnya gitu, bukan kayak menyaksikan ya, tapi penasaran ini orang seberkuasa itukah gitu. Makanya dia taat. Bisa ya? Oke, jadi itu hal menarik yang abang coba ini ya, abang coba cermati dan abang rasa sebenarnya Yesus udah tahu perasaan Petrus waktu pertama kali ketemu di rumah. Itu makanya sampai akhirnya Yesus itu milih perahunya Petrus. Iya kan? Yesus itu milih perahunya Petrus, sementara ada perahu yang lain. Ya, di samping sebenarnya Yesus tahu juga karakternya Petrus. Yang sanguin, yang suka ngumpul-ngumpul, suka ketemu. Maka akhirnya dia naiklah ke perahunya Petrus. Itu bisa ya? Oke, kalau ada yang bingung boleh ditanya. Nah, akhirnya Yesus naiklah ke perahunya Petrus. Di teks, di Lukas 5 itu, kan dibilang Yesus, agak majulah sedikit, menjauh dari tepi. Gitu, dan akhirnya Petrus ya taat aja, gitu, karena dia penasaran, ini orang kayak mana ya? Gitu. Dan akhirnya Yesus di situ kan mengajar ya, dia mengajar, dia menyampaikan segala sesuatu. Gitu. Lalu akhirnya setelah dia selesai mengajar, lalu Yesus bilang apa? Pergilah ke tempat yang dalam. Jadi di situ, karena kan tadi udah kita bahas, sebenarnya angin mendorong kapal itu kapan? Malam hari ya kan? Nggak ada. Jadi itu nggak ada pagi hari. Nggak ada pagi hari angin yang mendorong kapal ke laut. Maka mau nggak mau sebenarnya di situ Petrus mendayung kapal itu. Ya kan? Dan pasti sebenarnya Petrus di situ sampai kelelahan. Tapi dia penasaran, ini orang kayak mana ya? Gitu. Dan akhirnya sampailah kapal itu di tengah. Gitu sampai akhirnya dibilang sama Yesus setelah dia ngajar, dibilang sama Yesus gitu, tebarkanlah jala itu. Terus apa kata Petrus? Kami udah seharian Tuhan, gitu. Kami udah seharian Guru. Tapi karena Engkau yang mengatakannya, maka akan kutebar jala ini. Gitu. Sampai akhirnya ditebarlah jala itu. Perhatikan ini, waktu ditebar jala itu, maka penuhlah jala itu sampai jala itu mau koyakkan. Sampai jala itu mau koyak, nggak sanggup ditarik ke atas, maka ada satu kapal lagi yang dekat dari situ dipanggil, sampai akhirnya datang membantu. Ayo bantu kami. Saking jalannya itu penuh dengan ini ikan. Dan sampai jala itu mau koyak, sampai mereka berusaha untuk menarik itu. Ini hal menarik yang abang coba cermati. Di titik itu, di mana ada Kristus, di mana ada Kristus yang berada di tengah-tengah kita. Pada saat itulah, segala jenis hukum, baik hukum yang ada di atas langit, baik cakrawala yang ada di atas kita, itu takluk di bawah kedaulatannya Yesus. Baik segala sesuatu yang ada di bawah laut, apapun yang ada ciptaan yang ada di bawah kita, itu juga takluk di bawah kedaulatannya Yesus. Padahal keadaan itu sebenarnya keadaan yang nggak memungkinkan untuk menangkap ikan. Ya kenapa? Karena memang udah nggak ada angin yang membawa mereka ke tengah danau. Ya kan, itu yang pertama. Nggak ada angin. Lalu yang kedua, udah seharian mereka berusaha untuk menangkap ikan itu. Tapi nggak ada juga. Jadi, di mana ada Kristus berada, ya, di situ adalah masa di mana segala sesuatu itu takluk di bawah kedaulatannya. Jadi itulah ketuhanannya Yesus itu. Karena segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan itu punya hukum-hukum tersendiri. Ya, dan hukum-hukum itu taat di bawah pimpinannya Tuhan. Misalnya gini, abang pernah baca, udah pernah juga abang share di WA Story. Kalau kalian baca, ini tentang perubahan iklim. Ya, di keadaan sekarang ya, ketika terjadinya pemanasan global, mencairnya es di kutub, itu kan sekarang sangat sulit para petani itu untuk menentukan kapan datang hujan.
Dan sangat sulit akhirnya nelayan itu menentukan jenis-jenis ikan yang akan didapat di bulan tertentu. Jadi ternyata misalnya ya kalau di daerah kayak di Nusa Tenggara Timur misalnya, itu ternyata dari bulan 1 sampai bulan 3 itu akan dapat ikan jenis ini gitu. Dari bulan 3 sampai bulan 6 akan dapat jenis ikan bulan ini, misalnya kayak mungkin ya dapat udang bulan sekian gitu ya, dapat ikan jair bulan sekian gitu ya. Jadi itu ada masa-masanya sebenarnya. Jadi waktu itu Petrus nggak mendapatkan satu ikan pun. Dan ketika Kristus ada, semuanya itu, hukum-hukum yang ada itu, ya bulan sekian ada ikan, waktu sekian ada ikan, itu semua takluk di bawah kedaulatannya Tuhan. Gitu. Dan nelayan itu sangat peka akan hal ini. Ya segala jenis hukum itu ada di bawah kedaulatannya Tuhan. Makanya ini yang dibilang ya, ada juga dibahas sama kalau kalian belajar tentang Thomas Aquinas ya. Jadi kan Thomas Aquinas itu dia melihat bahwa hukum itu mulai dari ini ya, sesuatu yang terendah. Ciptaan itu kan punya hukumnya tersendiri. Dan itu makin lama meningkat gitu ya, ke hukum alam, terus nanti ke hukumnya Tuhan. Itu yang dibilang sama Thomas Aquinas, dan itu yang sedang dihadapi oleh Petrus. Maka dia takjub, kok bisa ya keadaan yang nggak memungkinkan ini, tapi mungkin di hadapannya Yesus. Dan itu perhatikan ini. Hal yang membuat Petrus semakin takjub adalah ketika dia udah memperhatikan orang itu sejak awal, sejak di rumah. Dan Yesus tahu, udah diperhatikan sama Petrus. Itu, dan akhirnya Yesus naik kapal itu. Yesus tahu Petrus itu sangat haus akan dia. Sampai akhirnya Yesus menunjukkan kuasanya kepada orang yang haus itu. Dan akhirnya Petrus terpesona akan kuasanya Yesus. Gitu. Dan itu, kalau kalian perhatikan, abang bayangkan kan, seandainya abang jadi Petrus, abang udah perhatikan dia sebenarnya gitu, perhatikan Yesus. Jadi Yesus tahu diperhatikan, tapi dia biasa aja. Dia mengajar dengan kuasanya. Dan sampai akhirnya dia bilang, udah cukup, kita udah di tengah, tebarkan jalamu. Maka dapatlah ikan yang sangat melimpah-limpah. Dan akhirnya ketika Petrus mendapatkan kepuasan akan Kristus, ya Yesus dipuaskan, Petrus dipuaskan bukan semata-mata karena apa yang dia dapatkan, ya bukan semata-mata karena ikan yang dia dapatkan, bukan, tetapi karena pribadi yang memuaskan dia. Sampai akhirnya ketika Petrus mendapatkan kelimpahan akan kuasa Kristus, maka kelimpahan itu enggak semata-mata hanya tinggal di dalam dirinya, tetapi itu meluber berbagi ke yang lain. Dan orang lain pun melimpah akan Yesus, ya akan kuasanya Kristus. Enggak hanya Petrus kan yang melimpah, kapalnya itu penuh dengan ikan, tetapi kapalnya orang lain juga sangat penuh dengan ikan. Dan akhirnya Petrus itu takluk, dan dia sadar bahwa pribadi yang sedang berhadapan dengan dia itu adalah pribadi yang berkuasa. Saking kuasanya itu besar gitu kan, Petrus nggak cukup kuat menahan kuasanya Tuhan. Petrus nggak cukup kuat menahan cintanya Tuhan untuk menarik dia takluk gitu, sampai akhirnya Petrus terpesona dan dia takluk di hadapan Kristus. Abang rasa di situ Petrus terpesona loh, karena dia udah nunggu sangat lama, ya paling nggak beberapa hari gitu. Benar nggak ya ini orang berkuasa gitu? Benar nggak ya? Dia pengajarannya bagus sih, tapi benar nggak ya dia Mesias itu gitu? Ya kalau kalian baca di Yohanes, abang sangat kagum sih di waktu merenungkan itu. Ya, dan Yesus itu tahu, oh ini Petrus yang memberikan hatinya untukku, maka aku datang ke kapalnya. Dan karena dia taat menjalankan perintahku, maka aku pun menunjukkan kuasaku ke hadapannya. Dan ternyata dia nggak cukup kuat menahan cinta yang ku nyatakan kepada dia.
Kayak gitu kita, Di. Iya, benar, benar, Di. Abang nggak sedang ini ya, nggak sedang lebay, karena kita udah belajar ya, kasih itu Kristus itu sendiri. Jadi kita ini sebenarnya nggak cukup kuat menahan cintanya Tuhan, Di. Iya, kita nggak cukup mampu. Dan kayak Petrus yang sabar kan, yang menantikan kuasa dari pribadi itu, pribadi yang dia bayangkan itu kan. Dan akhirnya ternyata melebihi dari apa yang dia pikirkan. Gitu, Di. Sampai akhirnya Petrus terpesona dan dia takluk di hadapan Kristus. Dan bisa kita perhatikan kayak mana Yesus mengerjakan pelayanannya. Dari situ abang melihat bahwa Yesus itu ketika dia mengerjakan pelayanannya, ya dia menyampaikan firman. Dan firman itu akhirnya nggak hanya disampaikan, tetapi diperintahkan kepada para murid untuk dilakukan. Ya, termasuk khususnya kepada Petrus. Dan akhirnya ketika murid itu taat, ya, menjalankan perintah dari Tuhan, dari Kristus, maka menghasilkan buah. Dan di situ Yesus nggak sekedar memberikan perintah, tetapi Yesus memastikan ya bahwa Petrus punya kerinduan, ya, punya kerinduan yang benar, punya kesadaran yang benar akan Dia. Dan di sana Yesus juga menunggu Petrus agar tetap taat dan setia menunggu waktunya Kristus. Dan akhirnya Kristus menyatakan kemuliaan. Ya. Dan dari sini, deh, kita juga bisa mengerti ya, ada pola ya yang ditunjukkan oleh Yesus. Ya, dan itulah kita. Manusia-manusia yang ada di hadapan Kristus itulah kita sebenarnya ya. Kalau kita lihat kayak mana Yesus menjalankan pelayanannya, ya visi itu datangnya dari Dia. Lalu akhirnya Dia mengajarkan para murid yang ada waktu itu bersama dengan Dia. Dan para murid itu dipersiapkan. Dan Yesus juga menunggu ketaatan para murid di tengah-tengah ketidakmungkinan yang terjadi ya pada masa itu. Kan nggak mungkin ya, banyak ketidakmungkinan, cuaca udah nggak memungkinkan untuk datang ke tengah laut, lalu ikan-ikan juga udah nggak ada sebenarnya. Tetapi Yesus juga di samping Dia mengajar, tetapi Dia meminta para murid untuk taat. Dan ketika Petrus taat, tapi Petrus bukan sekedar taat ya. Abang harap hatinya Petrus itu adalah hatinya kita. Hatinya Petrus adalah hati yang berpengharapan. Dia menanti kapan ya orang ini menunjukkan kemuliaan. Kapan ya Kristus itu menyatakan kemuliaannya kepada aku. Ya, dia punya hati yang kayak gitu, hati yang berpengharapan. Kita udah bahas kasih. Dan sampai akhirnya Yesus itu menyatakan kemuliaannya. Dia nggak sekaku itu, tetapi pribadi yang memang ya dia memegang kendali atas segala sesuatu. Makanya Petrus terpesona akan hal itu. Dan nggak hanya Petrus, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nggak hanya yang ada di kapal itu, tetapi orang lain juga merasakan kelimpahan yang daripada Kristus. Dan sampai akhirnya ketika mereka takluk, mereka siap untuk diutus. Ya, mereka siap diutus untuk menjadi penjala manusia. Itulah pola dari pelayanannya Kristus. Firman itu berbuah. Itu suatu pengharapan yang Dia nyatakan juga kepada kita. Ya, segala sesuatu yang dikerjakan bersama Yesus itu nggak ada yang sia-sia. Tunggu buahnya kapan. Ya, maka akan ada masanya Yesus menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya. Dan dari sini ada tadi yang bahas ya, Angel tadi di saat tadi. Kayak mana caranya aku bisa tahu kehendaknya Allah? Kayak mana caranya aku bisa tahu bahwa apa yang aku kerjakan ini adalah yang Yesus perintahkan itu, seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada Petrus. Ya, dari sini bisa kita ngerti bahwa pada akhirnya Petrus dan para murid itu menjadi apa? Menjadi penjala manusia. Ya kan? Pada akhirnya mereka menjadi penjala manusia. Seringkali di dalam mengetahui kehendaknya Allah,
kita berfokus kepada apa yang akan aku dapatkan ketika aku mengerjakan ini. Ya. Kayak mana hasilnya ketika aku mengerjakan ini. Itu ya, kalau kita mau kerja, sering kita berpikir ke situ. Kayak mana hasilnya ya nanti, atau seberapa banyak yang bisa aku dapatkan. Maka aku disebut sebagai pribadi yang telah bekerja. Ya, termasuk menjalankan kehendak Allah. Seberapa banyak buah yang akan aku hasilkan ya ketika aku melayani Tuhan. Itu seberapa banyak orang yang bisa dijangkau gitu ya. Tetapi ada hal lain yang ditunjukkan di dalam kisah Petrus, bahwa kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa nantinya ketika mengerjakan sesuatu. Itu pun adalah sesuatu hikmat untuk mengetahui apakah kita sedang mengerjakan kehendaknya Tuhan atau enggak. Ya. Petrus menjadi seperti apa nantinya ketika dia menaati perintah Yesus? Menjadi apa? Menjadi penjala manusia yang melimpah akan kasihnya Tuhan. Itu Petrus. Kamu, Dik, akan menjadi pribadi yang seperti apa ketika hendak memutuskan sesuatu? Kan seringkali kan, aku kerja di sinilah kayaknya, ku inilah dulu, rasakanlah dulu ya, cocok atau enggak, gitu ya. Ya, bisa aja kayak gitu. Tetapi paling enggak kita bisa berpikir di awal, ketika kamu mengerjakan ini, kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa? Ketika kamu taat untuk mengerjakan skripsi misalnya, kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa? Atau ketika kamu nggak taat mengerjakan skripsi, kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa? Pemalas pasti. Gitu ya. Ketika kamu nggak mengerjakan perintahnya Tuhan yang ini, kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa? Oh, yang ini nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Yang ini, oh yang ini lebih urgent. Ini membuat aku semakin taat kepada Tuhan, maka aku mengerjakan ini. Bukan itu. Ngerti ya? Itu di. Jadi, Abang sadar bahwa memang teks ini sangat sederhana tetapi melimpah akan kasihnya Tuhan. Kayak yang Abang bilang tadi ya, sebenarnya kita ini nggak ada yang cukup tahan untuk menerima kasihnya Tuhan, menerima cintanya Tuhan. Jadi kalau ada yang merasa udah bisa gitu, biasa aja kayak gini, mau kelompok udah biasa kok. Abang-abang itu juga nanti yang menyampaikan ya, gitu-gitu. Ya, semakin kamu merasa biasa, ya berarti ada yang salah kan. Ada yang salah dengan diri kita. Semakin kita nggak bergairah dengan Tuhan, dengan Kristus, semakin ada yang salah dengan kita. Semakin diri kita sedang nggak baik-baik aja. Kayak yang Abang bilang kemarin, kita kejatuhan itu awalnya dari mana? Dari pikiran, dari emosi, enggak. Tapi dari hati, dari hasratmu. Semakin kita nggak berhasrat untuk menikmati Tuhan, untuk kelompok, berarti ada yang salah dengan kita. Gitu ya, dan Petrus akhirnya di situ dia takluk dengan cintanya Tuhan. Dan dia nggak tahan sebenarnya. Tapi dia akhirnya bersuka cita. Dan dia sujudkan di hadapannya Tuhan itu. Dan Abang rasa itu momen yang paling membahagiakan di dalam hidupnya Petrus. Sekalipun Petrus itu ada jatuh bangunnya. Ya, makanya Abang kurang setuju di urutannya Lukas. Gitu. Lebih tepat di Matius, Lukas sama Yohanes. Jadi Ilvani, kalau ini ya, memang ini agak sulit ya. Gitu. Tapi kalau kita ngikutin urutan yang ditunjukkan sama Lukas, mungkin kita akan punya pengertian kayak gitu yang di awal tadi. Ya kan, aku nelayan, Yesus tukang kayu. Ya nggak mungkin lah dia lebih pandai daripada aku, enggak ya. Tetapi di situ Petrus itu punya pengertian yang penasaran kepada pribadi ini. Paham ya? Dia udah penasaran sebenarnya, Yesus itu kayak mana sih? Udah aku taati aja lah dulu. Itu benar nggak ya dia seberkuasa itu? Sampai akhirnya Petrus menaati itu. Dan dia akhirnya melihat kuasa Kristus dan dia terpesona.
Bisa ya? Dan akhirnya nggak hanya Petrus, tetapi semua orang yang ada di sana, bahkan kapal lainnya itu mendapatkan berkat yang melimpah. Dan mereka takjub kepada Kristus, dan akhirnya mereka menjadi penjala manusia. Oke? Oke, kira-kira itu yang bisa Abang tambahi ya. Abang juga sangat bersyukur bisa merenungkan ini. Oke deh, kita masuk ke pertanyaan. Ya. Atau ada mau ditanya? Dapat ya yang Abang sampaikan ya? Nggak bingung kan? Oke, Abang hanya ini ya, menggali yang disampaikan Fani juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Oke, kelihatan ya? Pertanyaan nomor 1. Fani ya, yang pimpin ya? Oke, silakan Dik. Ini kan untuk pertanyaan nomor 1. Devi boleh untuk pertanyaan nomor 1. Aku ya, Pan. Udah dijawab pun itu. Aku kan? Ya. Iya, maksudku itu udah dijawab juga di situ ada tulisannya. Pertanyaan nomor 1, kira-kira kapankah peristiwa itu terjadi? Pagi, siang, sore, atau malam? Itu pagi. Apa yang mendorong banyak orang datang kepada Yesus? Apa yang mendorong? Aduh, bentar ya, Pan nih. Halo? Bentar ya. Ulangi ya. Kira-kira kapankah peristiwa itu terjadi? Pagi, siang, sore, atau malam? Ini yang Lukas 5 tadi kan, Pani? Iya, Devi. Ya, pagi hari. Apa yang mendorong banyak orang datang kepada Yesus? Karena mereka takjub melihat perbuatan tangan Dia. Menurutku itu sih. Balikan, bisa ditambahi. Cuman ada yang beda jawabannya. Jawab, belum ditambahi. Iya. Bunga. Pas. Oke, lanjut nih. Ini masih 1 ya, belum 1A kan? Belum, Bang. Oke, ya. Ya, lanjut 1A. Angel boleh? Siapakah Simon? Apa yang Anda ketahui tentang hubungannya dengan Yesus pada waktu itu? Kan murid Tuhan Yesus. Kan ya pada saat itu, ya dia adalah murid Tuhan Yesus. Angel nggak dengar, kurang dengar. Murid Tuhan Yesus. Udah. Ada yang mau menambahi? Iya. Jadi, ini ya, tadi udah Bang singgung ya. Siapakah Simon? Apa yang Anda ketahui tentang hubungannya dengan Yesus pada waktu itu? Ini ya, tadi Abang mengambil urutan yang di Yohanes. Ya, kalau kalian baca urutan di Yohanes pasal 1 dan pasal 2. Baru ke Galilea. Di Lukas ini, di Lukas 5. Jadi sebenarnya di situ kayak yang Abang bilang ya, Petrus itu belum tahu siapa Yesus. Dia masih orang yang mendengarkan tentang Yesus dari Andreas, dari saudaranya, ya kan? Nah, karena Andreas itu dia udah ngalamin lah, dia tahu lah tentang siapa Yesus dari Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya ya siapa di situ, kayak mana hubungannya? Kayaknya ya, Abang menjawab
calon guru dengan calon murid sebenarnya. Masih calon guru dengan calon murid. Gitu. Kan setelah peristiwa itulah, baru setelah akhirnya Petrus bersujud dan tersungkur, baru kan dia bilang, benerlah kau ya Tuhan. Gitu. Dan akhirnya Yesus bilang, pada hari ini kalian menjadi penjala manusia. Pada hari ini kalian menjadi muridku. Gitu. Abang melihat hubungannya sebenarnya di awal calon guru dengan calon murid. Gitu. Dapat ya? Kalau ada yang nggak setuju dengan urutan itu. Kalau Fani setuju, Dik. Kayak mana menurut Dik? Setuju sih Bang. Jawaban Fani sebelumnya kayak mana, Dik? Apa Bang? Yang sama Bang kayak jawaban Angel yang masih kami di awal. Bukannya di ayat 5 dia udah bilang gitu. Bukannya di situ Petrus artinya berarti udah menjadi, bukannya dalam kondisi yang mereka menangkap ikan itu, di yang cerita itu mereka udah jadi murid Tuhan Yesus. Ya, kalau ngikutin ini, Dik, coba ini ya, coba kalian bawa Alkitab. Coba, Dik, kita buka ya Lukas. Ini Lukas berapa? Lukas 5 ya. Coba, Dik, coba lihat Alkitab. Lukas 5 itu kan ayat 1 sampai 11 ya. Oke? Di atas Lukas 5 apa? Yesus mengajar di kota-kota lain. Ya kan? Di atas Lukas 5 apa lagi? Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Oke. Coba lihat lagi di tentang Lukas 5. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus ditolak di Nazaret, pencobaan di padang gurun. Oke. Coba kalian perhatikan ini ya, di atas Lukas 5 kan tadi, yang ayat 38. Ayat 38 sampai 41. Lihat ya, Alkitab. Itu paralelnya di atas, coba lihat deh. Paralel yang di atas itu kan ada, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Itu di Matius 8, ayat 14 sampai 17, dan di Markus 1, ayat 29 sampai 34. Benar ya? Oke, itu Matius 8, ingat deh. Matius 8 ayat 14 sampai 17. Coba kita ke Lukas 5. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu Matius 4. Dapat nggak, Dik? Jadi, kalau di Matius, sebenarnya ceritanya, duluannya penjala ikan menjadi penjala manusia, baru Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Itu di Matius. Tapi terbalik di Lukas. Karena Lukas nggak berurutan memang. Paham ya? Kalau kita ikuti urutannya, sebenarnya Matius 4 ayat 18 sampai 22 tentang penjala ikan menjadi penjala manusia ini sejalan dengan Lukas 1. Yohanes 1. Gitu. Awal-awal Yesus bertemu dengan Petrus. Gitu. Di ayat Yohanes 1 ayat ke-43. Nah, kalau di ayat ke-42 kan Yohanes 1 ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Siapa? Andreas. Andreas membawanya kepada Yesus, membawa Petrus kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Keesokan harinya ayat 43, barulah mereka ke Galilea. Gitu, Dik. Setelah akhirnya pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus di rumahnya, karena diajak sama Andreas, saudaranya Petrus, barulah mereka ke Galilea, ke danau, menjala ikan ini. Itu urutannya sama dengan Matius. Itu sama urutannya dengan
Markus juga, dengan Yohanes juga sama. Tapi berbeda dengan Lukas. Lukas itu bukan kronologi. Dia berdasarkan tema cerita. Bisa ya? Itu makanya kenapa Petrus itu tersungkur takjub gitu kan. Misalnya ya, ada orang buat jijat. Ya bisa aja kan kita curiga, nggak takjub. Tetapi karena Petrus sudah kenal sebelumnya. Diceritain sama Andreas di rumahnya, kan dengar langsung. Bisa ya? Oke, makanya kalau abang lebih setuju bahwa apa yang Anda ketahui tentang hubungannya dengan Yesus pada waktu itu, masih calon guru dengan calon murid. Sampai akhirnya ya memang Petrus itu terpesona dengan Kristus. Karena gini, Di, kenapa akhirnya Petrus tersungkur di situ, sementara kalau kita lihat di Lukas kan, sebelumnya Yesus sudah menyembuhkan ibu mertua Petrusnya. Kenapa dia harus tersungkur lagi? Coba lihat di Lukas 5 itu. Lukas 5, di atas Lukas 5. Itu Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Ya kan? Udah di situnya Petrus, dilihatnya disembuhkan Yesus ibu mertuanya. Kenapa dia harus takjub lagi? Dia udah tahu kan Yesus itu berkuasa. Nah, dari sini kita ngerti bahwa Lukas itu bukan kronologi, dia bukan berurutan. Oke? Nah, gitu, Dik. Makanya akhirnya kita dapat ininya ya, kayak mana perasaannya Petrus waktu itu. Ya, kayak mana rasanya dia terpesona melihat Kristus gitu. Ada yang mau ditanya? Bisa, Dik? Oke. Yuk, lanjut, Fanny. Terima kasih, Bung. Kita lanjut. Bang, boleh turunin, Bang? Bang, boleh turunin. Nomor 2. Langsung aja ya. Kedua A. Tia boleh. Yesus mengajar orang banyak dari atas. Apa sih? Nomor 2 kan? Ya, langsung sekalian sama A ya. Ya, Yesus mengajar orang banyak dari atas perahu Simon. Menurut Anda, mengapa ia menggunakan perahu Simon pada waktu mengajar? Apakah hanya kebetulan saja? Jelas tak? Dari cerita yang udah Bang Yo jelaskan tadi, sebelumnya kan si Andreas ini kan muridnya si Yohanes, terus dia udah tahu lah Yesus itu, terus dibilangnya datanglah ke rumahku katanya. Terus besoknya Yesus ke Galilea, ditengoknya perahu si Simon, makanya dia langsung memilih ke situ gitu. Jadi nggak kebetulan, jadi udah pernah mendengar sebelumnya. Terus yang ke nomor A, lanjut atau ada tambahan? Lanjut. Yang A, perhatikan juga reaksi Simon setiap kali Yesus menyuruhnya. Dia kayak, karena saking penasarannya kan, dia kayak yakin gak yakin, tapi tetap dikerjakannya gitu. Tetap dikerjakannya walaupun dia kayak, ya guru katanya. Tentang apa jalannya itu juga tadi, walaupun semalaman mereka nggak dapat, tapi ketika Tuhan suruh untuk menyebarkan jalannya lagi, dia tetap mau gitu. Oke, makasih Tia. Pendapat ya sama Tia, kayak yang dibilang Bang Yu tadi, apakah hanya kebetulan saja? Itu tidak kebetulan, karena Yesus tahu bahwa Petrus itu haus akan dia. Kayak gitu. Terus yang A, reaksi Simon setiap kali Yesus menyuruhnya melakukan sesuatu, Simon tetap menuruti kata Tuhan, disuruhnya untuk pergi ke dalam untuk melemparkan jalannya, dia tetap melakukan itu gitu.
Terus pertanyaan yang nomor 3, Lan bisa? Lan? Lan? Nggak ada dia. Bunga? Boleh? Oke, ABC boleh, Bu? Kalian. nomor 3. Menurut Anda, bagaimana kira-kira perasaan si nelayan dengan dengar anjuran sang guru yang berlatar belakang anak tukang kayu? Di ayat 4, di sini dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalam untuk menangkap ikan. Kayak yang Pani jelaskan tadi kan, bahwasannya mereka udah menjelaskan gitu, guru udah 1 harian gitu kan, nggak ada. Kalau menurutku ya, di situ perasaan mereka kayak apa ya, eh ngapain ya guru ini menyuruh kayak gitu, udah seharian loh, nggak ada dapat apa-apa gitu kan. Mungkin ragu-ragu gitulah sama yang kayak dikatakan Pia, ragu-ragu apalagi mereka taunya kan kalau guru itu Yesus Yesus pada saat itu ada berlatar belakang itu anak tukang kayu. Terus yang B, apa yang dapat kita simpulkan dari reaksi Simon terhadap perintah Yesus ini? Di situ Simon pertama kali reaksinya, guru setelah menjawab gini, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi di situ dia kayak udah, menurutku di situ tuh Simon mengeluh sih, kayak udah loh Tuhan gitu kan, udah loh Yesus, kami kerjakan gitu kan. Tapi ya udahlah, karena Tuhan bilang, karena Yesus bilang ya tetaplah aku dikerjakan gitu. Ya sama dengan jawaban Tia tadi, mungkin karena rasa penasarannya apa yang bakal terjadi, mujizat apa yang akan terjadi gitu kan. Terus yang di C, perhatikan apa yang mendahului terjadinya mujizat tersebut di ayat 6. Kalau untuk menjawab yang C ini, perhatikan apa yang mendahului terjadinya mujizat tersebut, menurutku apa sih, apa ya, yang nggak ada itu ikan itu kan. Jadi kayak ada yang bilang, lengkaplah mujizat Tuhan itu di tengah-tengah kekurangan ataupun yang nggak ini sama kita gitu. Jadi di atas kelemahan kita gitu. Prinsip apa yang Anda ketahui di sini, itu aku kurang tahu menjawabnya. Thank you. Oke, makasih Bunga. Ada yang mau menambahi? Lanjut. Yang lain nggak ada, Dek, yang mau ngasih tanggapan? Gaby mungkin, Angel, Tia, Olan, sepakat itu? Sepakat, Dek? Sama-sama jawaban. Lah ya, kita lah ini benar atau salah. Perhatikan apa yang mendahului terjadinya mujizat. Terus yang kayak yang dibilang tadi, jadi si Petrus ini, si Simon ini kan udah takjub, mau ngelihat apa sih lagi yang akan diperbuat Yesus terus menerus gitu, apalagi sih yang akan dia kerjakan. Prinsip apa yang Anda ketahui di sini ya, yang tadi Petrus ini taat dan dia berpengharapan sampai Yesus menyatakan kemuliaannya gitu. Jadi prinsipnya ke pengharapan, baru yang mendahului terjadinya mujizat itu lebih ke rasa takjubnya itu sih, rasa ingin tahunya itu sih yang aku dapati. Nggak tahu deh. Iya. Benar, Dek, benar. Abang sepakat itu. Dan abang harap kita kayak gitu ya, Dek. Gitu ya, kayak Tuhan, apalagi ya yang pengen kau tunjukin biar aku takjub gitu. Harusnya kita kayak gitu ya. Ini sikap hati yang benar. Itu hati yang berpengharapan. Dan abang nggak tahu ya, nanti boleh ada yang nambah ya. Abang mau nambahin tadi prinsip apa yang ada
Anda ketahui di sini? Ya, yang pertama ya soal pengajaran ya, kesetiaan pada pengajarannya Tuhan. Ya, tentang apa yang disampaikan oleh Yesus. Yang kedua, ketaatan pada kehendaknya Kristus. Jadi kita taat itu bukan sekedar ya udah aku kerjain yang Tuhan mau membentuk aku. Bukan kayak gitu taat ya, tetapi ada kekaguman ngerjain itu. Ada kayak hasrat ya, kayak apa ya bilangnya? Ya gitulah. Gitu. Abang ngerasa Petrus di situ dia sambil mendayung, sambil dengerin, sambil curi-curi pandang juga sih sebenarnya. Abang ngerasa Petrus kayak gitu. Iya kan? Dia bukan kayak apa ya? Misalnya kayak ini ya, kayak ngeluh karena nggak dapat, bukan, tetapi, wih udah datang, ini bosnya nih, udah apalagi nih yang bakalan terjadi nih, kayak gitu makanya dia bilang karena engkau yang melakukan, yang mengatakan, maka aku menaatinya, karena engkau yang mengatakan maka aku menaati, itu jadi gitu dia kayak dalam keadaan yang bersuka cita juga sih sebenarnya. Kayak mana ya, bersuka cita sekalipun belum terjadi karena dia tahu siapa yang sedang menyatakan perintah kepada dia. Bisa ya, Dik? Abang harap ini ya jadi penghiburan ke kita juga sih. Kayak mana akhirnya Petrus jadi terkagum, benar gitu, karena dia memang setia menanti. Gitu. Ya dia menanti dengan ini ya, dengan pengharapan. Dan akhirnya itu terjadi. Itu sih gambaran tentang mukjizat jadi. Kadang-kadang abang percaya sebenarnya Tuhan itu menyatakan banyak hal, cuma karena hati kita yang sempit itu, jadi kita nggak sadar. Kita nggak sadar sebenarnya Tuhan itu udah menyatakan dirinya. Karena kita nggak punya hati yang bergairah kayak Petrus ini. Semuanya asal lalu gitu deh. Iya kan? Coba andai aja kita, ya apa ya, bentar lagi ya. Oh, dikit lagi akan bahagia ini, akan bersuka cita. Ada sesuatu yang Tuhan rencanakan. Tentu dalam ketaatan, dalam ini, dalam firman juga. Dan akhirnya benar terjadi. Kita nggak tahu deh apa yang akan Tuhan rencanakan ke kita ya. Kita nggak tahu. Itu, dan karena kita percaya bahwa Tuhan itu udah merencanakan bahkan sebelum kita pikirkan. Gitu. Ya, abang nggak tahu ya. Ini terjadi beneran. Abang bukan mau ngajarin teologi kemakmuran ya. Ya pasti ada mukjizat, pasti apa, enggak gitu juga ya. Tapi ada porsinya Tuhan, dan bagian kita untuk setia dan taat dalam sukacita. Jadi ini beneran, abang mau cerita. Jadi orang tua abang, ini beneran loh. Orang tua abang lupa. Agak lupa lah dia tentang itu, tapi abang ingat ceritanya dia. Dan adik abang ada di situ. Saksi hidupnya ada adik abang juga di mobil itu. Jadi mereka pulang dari Parapat mau ke Siantar. Waktu itu rumah abang di Siantar. Jadi mereka dari Balige lah pokoknya kan. Waktu mereka di perjalanan itu hujan deras, dan di tepi Parapat itu kan ada kayak jurang-jurang gitulah ya, ada kayak jurang. Entah kayak mana ceritanya. Waktu itu udah agak sore, agak gelap, mendung, hujan, jalanan licin, terpleset lah mobil bapak abang ini. Bapak abang yang bawa mobil terpleset sampai dia kayak ke tepi jurang gitu kan misalnya gini kan, ada jurang, sampai mobil itu di tepinya gitu, di tepi, di tengah. Jadi bannya itu sebelah kanan, bagian depan dan belakangnya itu nggak bisa jalan. Sebelah kirinya pun kayak gitu. Jadi dia menggantung gitu ya. Dia menggantung agak-agak jurang lah di bawah. Memang nggak terjal kali, tapi ya agak berbahaya lah kalau jatuh ke bawah kan. Jadi ban mereka itu nggak bisa jalan. Adik abang turun, tulang abang juga ada di situ. Mereka dorong, hujan-hujanan nggak bisa. Bapak abang yang tetap menggas mobil. Dan di situ nggak ada sinyal. Dan nggak ada orang lewat sama sekali. Mau kereta, mau mobil, nggak ada orang lewat. Ini beneran. Sampai akhirnya mereka masuklah ke dalam mobil.
kira-kira setengah jam, 40 menit mereka di mobil, nggak ada orang lewat. Dan tiba-tiba adalah satu mobil kayak mobil truk, ya kan? Datangnya dari arah Parapat. Itu orang tua abang kan mau ke Siantar. Datang dari arah Parapat. Jadi mobil ini sama sekali nggak ada melewati mereka. Datangnya dari Parapat, berhenti di depan mobil abang. Terus orang ini keluar, dikaitkannya lah, ada kayak pengkait mobil gitu kan, dikaitkan ke mobil orang tua abang. Terus akhirnya mobil ini menggas dan tertariklah mobil orang tua abang ini. Gitu. Orang tua abang mau turun, si supir ini dia lepaskan kaitannya, langsung pergi deh. Langsung pergi. Sampai orang tua abang shock. Ini siapa ya? Sinyal nggak ada, orang yang lewat nggak ada, gitu deh. Dan apa ya, waktu abang sampai abang nggak percaya kan? Allah, banyak kali cerita kalian. Adik abang tanya, Dek, betul itu, Dek? Beneran, Bang. Ini mobil itu nggak lewat sama sekali, dia hanya berhenti, kami ditarik, dia nggak ada sapa sama sekali, dan dia pulang. Gitu. Dan orang tua abang itu shock. Sampai rumah, dan hari minggunya dia khotbah, dia sharing tentang itu. Siapa ya? Gitu. Jadi, kita nggak tahu apa yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Abang nggak tahu ya, nggak berani bilang itu malaikat atau apa, tapi itu terjadi. Itu terjadi. Orang tua abang ngalamin. Sampai abang sumpah-sumpahin, beneran kalian nggak bohong. Beneran nggak bohong. Sampai dikotbahin lagi. Orang tua abang berani lagi mengkotbahin di mimbar. Siapa orang itu ya? Gitu di. Ya, dan itu harusnya buat kita ini ya, terpesona sama kuasanya Tuhan. Itu sih, ya harusnya buat kita makin setia ke dia ya. Oke, itu sih ya prinsip apa yang Anda ketahui itu tadi lah ya. Soal firman, soal ketaatan dan pengharapan. Oke, lanjut. Lanjut, Fanny. Oke. 4. Sekarang. Jadi lagi boleh. Jadi Yuk, Gaby Holland di sini ya, Dek. Di sini, Bang. Yuk. jaringan Gaby lagi jelek. Boleh ke Tia. Nomor 4 ya. Perhatikan perubahan sebutan Simon terhadap Yesus pada ayat kelima. Catatan dalam bahasa Yunani, guru, epistata, atau master. Sebutan ini biasanya dipergunakan terhadap pengawas atau mandor, atau terhadap guru. Tuhan sama dengan kuri atau lord. Artinya penguasa, pemilik, sering digunakan untuk sebutan terhadap orang yang dihormati, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Bagi Simon, mukjizat ini bukan sekedar mukjizat, tetapi mempunyai makna yang lebih dalam dari perubahan sebutan terhadap Yesus. Kebenaran apakah yang disadari Simon melalui peristiwa ini? Jadi di Simon di sini kan karena kepenasarannya tadi. Terus ketika dia langsung melihat mukjizat itu, dia langsung meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Bukan hanya seorang guru, tetapi dia adalah Tuhan. Jadi terjawab tadi
penasarannya tadi melalui mukjizat yang Tuhan kasih, dan tanpa babi bu lagi dia langsung mau ngikut Tuhan gitu. Ada jawaban lain? Ada yang mau menanggapi? Lepas? Pas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Angel? Angel boleh. Setiap peristiwa ini Yesus memanggil Simon dan teman-temannya untuk menjadi murid-muridnya. Lihat ketaatan mereka terhadap panggilan Yesus. Ini maksudnya gimana? Di bagian Mungkin kayak mana? gini loh, kayak mana ketaatan mereka terhadap panggilan Yesus menurutmu, bagaimana gitu? Oh, ya mereka mau kan jadi murid Tuhan Yesus karena melihat mukjizat yang udah dilakukan oleh Tuhan Yesus, apalagi kayak si Simon yang udah penasaran dari awal karena hal-hal yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dan mereka ingin lagi melihat itu dan menaati perintah Tuhan. Ya, alasan-alasan apa yang menyebabkan mereka taat? Bagaimana pengenalan akan Yesus membuat mereka taat terus? Alasan-alasan apa yang menyebabkan mereka taat? Ya karena mereka udah melihat apa-apa aja yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pengenalan akan Yesus yang membuat mereka taat. Sama nih jawabannya kalau menurutku. Itu tuh juga nggak tahu lagi bahasanya, tapi gara-gara itu baru ditambah sama yang lainnya. Thank you. Oke, boleh ditambahin. Siapa? Bunga? Paspan. Dia? Pas. Bunga? Udah? Bunga boleh Siapa, Dik? ditambahin, Bang Yo. Oke. Bagaimana pengenalan yang B ya, yang Abang jawab ya? Alasan-alasan apa yang menyebabkan mereka taat? Bagaimana pengenalan akan Yesus membuat mereka taat? Jelaskan. Di situ Abang melihat ini ya, dia ada polanya tadi ya, Abang bilang ya. Dia nggak serta-merta hanya karena melihat, tetapi mereka mendapatkan pengajaran yang benar. Selain mereka mendapatkan pengajaran, mereka takjub. Selain mereka takjub, mereka sadar mereka ini berdosa. Gitu, karena kan gini, seringkali ya, ada juga masa di mana kita takjub, tetapi kita merasa kita layak mendapatkan atau melihat itu. Gitu. Oh, aku memang layak mendapatkan ini, itu porsiku. Petrus bukan kayak gitu ya. Tetapi Petrus di dalam pertobatannya, aku ini orang berdosa Tuhan. Gitu. Masa aku layak loh melihat kuasamu ini? Gitu. Ini kayak sifatnya Yohanes ya. Biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Aku nggak layak loh mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Gitu. Tetapi kau nyatakan kepadaku. Harusnya kita gitu deh. Makanya agak aneh kalau makin lama kita makin bosan dengarkan firman. Berarti kita merasa layak untuk mendengarkan itu ya. Padahal kan itu sesuatu yang suci yang hanya ini ya. Harusnya orang-orang yang kudus, yang inilah ya, yang udah punya pelayanan banyak besar yang layak gitu kan. Tetapi Yesus ngasih ke semua kita. Gitu ya. Dan itu membuat gairah itu pasti sukacita itu terpelihara dengan baik. Jadi ini semua semata-mata anugerah. Gitu. Besar kali loh ini. Nikmat kayak gini loh, di firman yang kita nikmat ini nggak banyak yang bisa nikmati. Orang-orang di abad pertengahan nggak bisa. Setelah reformasi Protestan baru. Setelah ada kelompok kecil, kalian sepeka ini sama firman. Dulu, asal lewat aja gitu kan. Dan itu pun semata-mata anugerah. Ya. Abang rasa kita punya kepekaan. Kalau ada orang dengar firman, kita peka. Ada yang dia bilang, cukup banyak yang kita dapatkan dari yang dia sampaikan. Kalau aja kita nggak ikut kelompok misalnya,
pasti biasa aja itu. Apa pesan di gereja tadi? Tuhan itu baik. Oh iya ya, Tuhan itu baik. Sesederhana itu jadinya kan. Tetapi kita mendapatkan anugerah yang makin lama makin besar. Dan harusnya kita sadari itu, anugerah itu dengan ketidaklayakan. Merasa nggak layak sebenarnya. Semata-mata diperlayakkan. Dan Tuhan tetap ngasih dengan sukacita. Dan kayak Petrus, dia tetap bersukacita juga ya, menikmati itu. Itu sih, Dek. Ada kerendahan hati juga ya. Oke. Oke, Bang Yul, makasih. Terus untuk nomor 7 ini satu-satu. Nomor 6 ini satu-satu, Bang. Nomor 6 digabung aja, Dek. Oh iya. Iya. Oke, siapa dulu? Gabung aja deh kayaknya deh sama nomor 7 deh. Ya kan? Kita kalau yang 6A kan, Yesus itu di hidupmu di mana posisinya. Terus 6B, kamu mau nggak taat di perintah Yesus? Benar nggak dia udah jadi Tuhan dalam hidupmu? Kalau dia perintah melakukan ini, kamu lakuin nggak gitu ya? Sama nomor 7, apa hal-hal yang sulit, yang berat. Gabung aja nggak ya? Atau satu-satu lagi? Maksudnya kita semua satu-satu, tapi digabung aja gitu. Iya, itu maksudku. Oke deh. Um, Dari Panila duluan. Oke, dari aku ya. Seberapa jauhkah ketuhanan Kristus kita akui dan hayati dalam hidup kita? Tunjukkan hal itu dengan pengertian kita tentang siapa Yesus dan posisinya dalam hidup kita. Yesus itu pasti yang penolong kita di saat kita sedang berada di posisi yang sangat jatuh gitu. Dan posisinya yaitu yang menolong kita terhadap yang menolong kita pada saat kita jatuh. Itulah. Pengertian kita mengenai Yesus dan posisinya dalam hidup kita, pikiran dan kemampuan kita. Ya pasti kalau dalam pikiran pasti adalah pikiran-pikiran yang berbeda dengan pikirannya Tuhan, yang tidak sama lah dengan pikirannya Tuhan. Tapi di situ Tuhan mencoba untuk menolong kita gitu, untuk membuang pikiran-pikiran yang apa yang menjadi pikiran kita lah. Dari aku. Dari yang lain, Mak. Ini nomor 7 deh. Hah? Oh, nomor 6 dulu. Oh, yang B ya. Ketaatan Lanjut nomor 7, Pan. Nomor 7 sampai lanjut. B. Nomor 7 lanjut semua deh. Nomor 7 Tapi- juga, Bang. Iya. Iya, lanjut. Nomor Kan 7. itu udah. Tapi dia belum jawab yang B, Bang. Oh iya, oke. Dia kan mau melayani ya. Lanjut. Ketaatan kita melakukan apa yang Dia kehendaki dan perintahkan, ya sampai saat ini sih belum terlalu menaati. Terus nomor 7, dalam mengikut Kristus, adakah hal-hal yang kita rasakan terlalu berharga untuk ditinggalkan? Adakah hal-hal yang kita rasakan terlalu berharga untuk ditinggalkan? Terlalu berharga untuk ditinggalkan.